yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah menjadikan kalian itu ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang banci. Ada yang banci. Ada kan? Ada banci kan? Ada banyak. Bukan banci yang kalian lihat di jalan-jalan itu. Mereka aslinya laki-laki tapi jadi perempuan. Mereka aslinya perempuan tapi jadi laki-laki. Yang dimaksud banci di sini dia ada dua alat kelamin itu masuk ke pembahasan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu ada yang laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kita kedatangan dua teman ya. Kanan dan kiri. Minal masyariq ilal maghrib. Timur barat. Kenapa berjauh-jauhan? Padahal kalian dari satu tempat. Utara selatan. Agar kita ini apa? Saling mengenal. Nah, kenalan dulu. Apa namanya? Bintang. Ini Adi, bintang dan bumi. Adi ya. Kalian udah saling kenal? Udah saling sapa? Hanif sama Albi baru namanya sama ya? Baru juga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu ada yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku seperti yang Ustaz sampaikan di awal pertama kali kita kenalan ya. Ada yang dari Aceh. Ada yang dari mana sih? Aceh. Sudah. Khartoum. Burkina Faso. Sulawesi Tenggara. Ulama sufi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ada yang suku Jawa, ada yang suku Aceh, suku apa? Suku Aceh lah kita anggap ya. Ada yang di suku daerah Nusa Tenggara, ada yang di Jawa, ada Dayak sebagainya, ada yang Sunda, ada yang Dayak. Ada yang suku Bugis ya? Kamu Bugis? Bukan. Mahal. Dan lain sebagainya. Agar kita ini apa namanya? Saling mengenal ya. Saling mengenal. Kita tahu kan namanya? Tahu enggak? Kenal, belum kenal kan? Kemarin diajak main, enggak kenalan dulu kan. Ustaz dibohongin sama Anca. Ustaz ini mainnya bagus Ustaz. Bla 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 sebagainya. Ini yang Syah ini. Alu Karim ini dari Baghdad beliau nih. Baghdad ya? Ya, Bud. Kalau saya aja dari Baghdad, mau nggak kita tukeran tempat? Soalnya makom dari Baghdad itu udah di sini. Banyak kan para ulama mereka dari Baghdad, dari Irak. Tapi ya sekarang musibah ya. Pada kurun waktu yang sekarang ini baru-baru ini ya, tahu sendiri lah ada ISIS dan sebagainya kan. Islamic State itu kan jadinya teror dan sebagainya. Mereka ya gitulah, Islam dicampur adukan dengan teroris, akhirnya apa, Islam dicap sebagai teroris dan sebagainya. Itu adalah musibah. Tapi memang kita harus akui bahwasanya kayak Irak itu dia terkenal dengan ilmunya, dengan barokah ilmunya. Di sana itu banyak ulama-ulama yang tercetak dari sana. Ya, sebut saja Imam Nawawi juga pernah di sana. Imam Syafi'i pernah di sana. Hal Ustaz ini namanya Ustaz Rahman. Itu di Surabaya. Wa ada itu ila hadzal ma'had laisa bahasa Indonesia saja ya. Nanti ada waktunya ya. Bahasa Arab ya. Hari Jumat malam. Jumat malam. Belum Marom. Bahasa Arab aja. Kan pas itu kan. Setelah Bulughul Maram ngambil HP. Oh, jadi 4. Jadi apa bahasa Arab ya? Ya, intinya Ustaz di sini ya bantu aja ya, bantu Ustaz Mustafa.
Langsung saja. Nah, itu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tafkir wa nafa wa istifad wa ifadah wa istifadah wal hasalat tamassuk bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah wa dalalah ala khair ibtiga wa jadillahi wa madadihi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilm wa zayyina bil hilm wa jammina bil afiyah wa akrimna bil taqwa wa jamna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi bid dharaini amin. Bagi yang baru ya bisa ucapkan selamat datang ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban wa nurahib bi hudurikum ila hadzal mahad asy-syarif. Ya, semoga kalian dapat mendapatkan keberkahan ya daripada apa yang kalian cari di sini, baik itu dari hafalan Quran maupun dari pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari bersama, baik itu dari sisi ilmu fiqh, hadis, ataupun belajar dari ilmu nahwu, ataupun dari apa? Qiraah ya, dari Mustafa ya. Kita bahasa Arab, al-lughah Arabiyah. Dimana tata'allam al-lughah Arabiyah walimada tuhibbul lughah Arabiyah? Dimana? Kaifa yaqulu Rasuluna min haitsu anna lughah al-Arabiyyah hiya ahsan. Dimana? Sabdanya Rasulullah SAW, inni uhibbul Arab di salasah atau di salasin. Aku menyukai bahasa Arab itu karena 3 apa? Yang pertama, haitsu anni Arabiyyun. Tsani wa li anna Al-Qur'an Arabiyyun. Tsalis wa li anna lughata ahlil jannah Arabiyyun. Ya, walaupun dari sisi dari sisi periwayatan hadis di situ ada yang mengatakan ini hadis dhaif, ada yang mengatakan dan sebagainya, ya intinya kita ambil hikmahnya saja. Walaupun itu hadisnya dhaif, tapi kita bisa mengamalkannya ya sebagai fadilatul amal atau fadhailul amal. Jadi berapa banyak hadis dhaif itu bisa digunakan ya, masih bisa digunakan, bukan berarti hadis dhaif itu tidak bisa digunakan sama sekali. Itulah kenapa pentingnya kita jadi hadis ya. Jadi intinya gitu ya, bahasa Arab karena memang Rasulullah adalah orang Arab. Yang kedua adalah karena memang Al-Quran itu pakai bahasa Arab, dan insya Allah bahasa yang akan digunakan ketika di mana itu? Di mana itu? Surga. Surga itu di mana? Tempatnya orang yang baik. Itu akan menggunakan bahasa Arab. Kenapa belajar fikih? Kenapa kita belajar fikih? Bagaimana hukum daripada kita mempelajari fikih? Masih ingat? Kenapa belajar fikih? Kenapa belajar fikih Fathul Ayat? Kenapa? Ajak? Biar tahu. Agar seseorang tersebut ketika dia sudah mencapai derajatnya menjadi apa? Mukallaf ya. Mukallaf itu apa? Balik dan itu tamyiz. Balik dan akil. Ketika dia sudah terbebani ya, ketika dia sudah menjadi mukallaf, maka dia wajib saat itu ya harus mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang dibebani kepada dirinya. Contohnya apa? Sholat, puasa. Misalkan kalau wajib mukallaf, ya kasihan nanti. Ada anak kecil tapi hartanya nggak YouTuber itu kan? Ya bukan mukallaf, umur 4 tahun. Percaya nggak kalian? Umur 4 tahun, 3 tahun hasilnya miliaran. Percaya kan? Itu sih sama Rafathar, anaknya Raffi. Siapa lagi? Itu siapa? Adik kamu. Ya, itu kan banyak. Itu udah nggak wajib zakat lagi tuh, wajib zakat wajib. Gimana penghasilannya udah ngalah-ngalahin orang dewasa. Ya, haji. Jadi ketika seseorang tersebut
derajat balik, maka dalam derajat mukallaf ya, sudah disebut dengan mukallaf, maka dia itu wajib mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan ataupun ibadah yang dibebankan kepada dia. Kalau misalkan dia tidak tahu fikih, maka bagaimana dia tahu bahwasanya membasuh muka itu adalah fardu atau wajib. Kemudian bagaimana mencuci kaki itu, apakah harus dibasuh atau diusap. Kemudian kepala, yang diusap apanya, kepala atau rambutnya, seperti halnya yang sudah Ustaz terangkan kemarin ya. Adapun yang baru-baru nanti bisa lah tanya-tanya ya, mau ke Ustaz sendiri langsung atau pada qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi kutubihi bidarin amin. Nawaqidul wudu. Kemarin kita sudah sampai ke dalam pembahasan nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu yaitu apa? Hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu adapun yang membatalkan atau hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 ya. Ada 4. Masih ingat enggak? Masih. Ingat ya. Yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilaini. Keluar dari depan ataupun belakang. Mau apapun itu keluar ya. Mau itu batu, emas, mau itu emas. Semua bilang mau batu. Mau itu emas, mau itu safir, mau itu berlian misalkan. Kan kadang ada orang nelan ya. Ada orang nelan gitu kan. Nelan apa namanya? Emas atau kertas misalkan secara tidak sengaja. Kemudian bingung kan, gimana cara mengeluarkan, mau operasi mahal kan, ya udah akhirnya pakai jalan ya, bisa kan, tapi ya sakit, ya sakit. Atau batu, pokoknya yang keluar dari jalan depan ataupun belakang, tahu kan? Depan belakang, itu semuanya adalah membatalkan wudu. Illal maniyya, kecuali Ustaz tadi itu pembukaan kurang lebih 20 menit ya. Udah kayak mau tampil di depan ini layar kaca. Kemudian yang kedua adalah ilal maniyya ya, ilal maniyya, kecuali mani tidak membatalkan wudu, akan tetapi dia membatalkan tapi dia mewajibkan tadi wajib. Jadi kalau misalkan si Rizky misalnya dia ketiduran kan, tiduran enggak, maksudnya dia tidur sengaja nih, sengaja kali. Misalkan dia lagi murojaah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu kan indah kan, tentang perempuan juga ada di situ kan. Ya walaupun di situ adalah mengisahkan tentang perempuan-perempuannya istri Rasulullah. Ustaz enggak, maksudnya di situ enggak. Tapi dia ada ini tentang intinya perempuan ketiduran, kemudian dia ingat seseorang gitu kan. Kemudian buang mandi misalkan. Maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi dia tidurnya dengan duduk, dengan apa? Bukan dalam keadaan terlentang. Jadi mandi tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, akan tetapi dia mewajibkan mandi. Nanti akan kita bahas setelah pembahasan wudu. Kemudian yang kedua zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Misalkan dia setelah wudu kemudian jadi gila, maka wudunya menjadi batal. Kemudian setelah wudu dia menjadi hilang ingatan, misalkan si Anca setelah wudu, aku di mana? Terjadi nggak? Terjadi. Allah alam ya, contoh aja, contoh. Katanya bisa lihat Anca gitu. Karena memang dia memiliki tekanan batin kan. Terus ini aja terus salah. Salah wudu. Wudu di mana? Hilang ingatan misalkan. Ya walaupun cuma 10 menit, 15 menit itu membatalkan wudu. Pokoknya yang berbau
ingatan hilang atau hilang akal itu wudunya menjadi batal. Atau dia minum ya, minum khamar. Seperti yang Ustaz bilang kemarin, yang orang sholat minum khamar boleh? Boleh ya. Boleh nggak? Bingung kan yang masih baru bangun. Masa ya orang sholat minum khamar ya? Minum apa? Minum anggur, minum itu nanti Ustaz. Gimana dibahas lagi? Bosan ya, gitu aja ya. Nanti bisa tanyakan ke santri yang lain, ke teman yang lain. Atau misalkan dia minum khamar ya, minum khamar tapi dia kuat, peminum yang kuat gitu ya, akhirnya tidak sampai menghilangkan akal, maka wudunya tidak menjadi. Kalau kita membahas dari sisi fikih itu yang kita bahas adalah sah atau tidaknya. Adapun urusan dosa atau tidak, diterima sholatnya atau tidak, itu bukan urusan fikih. Ini kamu urusin. Nah, kalau dalam fikih itu dia hanya membahas syarat apakah ini sah atau tidak, boleh atau tidak. Ya kalau misalkan kita melihat daripada hukum meminum khamar, meminum anggur, meminum whisky, minuman keras ya haram, dosa. Lan tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan, kan tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari malam atau 40 hari. Itu kan urusan bainal makhluk wa bainallah. Bainal makhluk wal khaliq. Urusannya antara si makhluk dengan Allah. Adapun dia sholat, apakah wajib? Ya tetap wajib. Karena apa? Karena dia Islam. Yang tidak wajib sholat adalah orang yang bukan Islam. Jadi semua ibadah salah satu syarat mutlaknya adalah Islam. Harus Islam. Puasa, kalau misalkan dia belum masuk Islam, misalkan dia mengamalkan puasa, ya puasanya tidak sah. Yang dikira orang-orang yang dia, maksudnya orang-orang awam ya, dia sering berbuat maksiat. Buat apalah sholat kan? Kok juga saya itu masih gini-gini aja, sering berzina misalkan, sering mabuk-mabukan. Buat apa juga nanti sholatnya juga nggak diterima. Jangan dikira dia tidak wajib sholat, tetap wajib sholat. Oleh karena itu perlu dibahas atau perlu saya sampaikan, orang-orang misalkan orang-orang yang mabuk, teman-teman kalian misalkan, dan kalian jangan melihat pada diri sendiri ya. Kalau kalian kan atau kita insya Allah ya tidak minum, tapi kan banyak teman-teman kita, apalagi daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang jauh dari sisi keislamannya, yang mana mereka masih ngelim, ya kan, klaim iPhone kan, Fox pernah ini kayaknya. Fox itu buku tahu dari mana? Pernah nyobain nggak Pak? Sebelum masuk askar. Ya aja medalan dan. Jangan dikira mereka ini mudah dalam melaksanakan ibadah. Jadi walaupun mereka minum, ya tetap mereka harus kita arahkan untuk sholat. Orang kalau sudah kecanduan minum itu sulit loh ya, sulit untuk di stop. Ya maksudnya adalah di stop ya, tidak sampai minum itu sulit. Bahkan dulu kisahnya daripada khamar atau minuman keras. Kalian tahu khamar ya? Ya biar mudah Ustaz minum. Ustaz sebut khamar ya. Bahkan dalam asbabun nuzul khamar itu diturunkan, sahabat itu juga awal kali juga keberatan kan. Yang memang dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara ya. Terlepas yang ayat itu bahwasanya sahabat ini demen minum, peminum berat. Jadi sahabat itu dulunya ya peminum. Mereka Islam. Buktinya itu mereka sholat kan, turun ayatnya itu kan, ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian saat itu kan la a'budu ma ta'budun. Gara-gara sahabat ini yang saat itu imam ya. Jadi zawalul akal. Tagomma. Akalnya itu agak setengah-setengah sadar. Aku di mana gitu kan. Misalkan ya akhirnya beliau mengucapkan wa ana a'budu ma ta'budun, dan aku menyembah apa yang kamu sembah. Wahai orang-orang kafir, sungguhnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu awal kali turun bahwasanya pengharaman minum khamar. Tapi pada dasarnya para sahabat mereka adalah peminum berat, dan itu memang mereka berat.
Kalau misalkan bukan karena iman dan takwa, mereka tidak akan bisa meninggalkan khamr. Apalagi orang-orang sekarang ya, ketemu Rasulullah juga tidak, kenal Islam ya masih setengah-setengah. Mereka sulit untuk meninggalkan khamr. Makanya kalau ada orang minum khamr, kemudian dia ingin sholat, misalkan ada pemabuk tapi dia mau sholat, jangan dicegah. Woi, sholatmu nggak sah lu. Nah, jangan biarkan dia sholat. Kalau misalkan kalian bilang ini nanti harus kayak gini, jangan dulu. Harus pakai step by step, harus bertahap. Baru nanti kalau misalkan dia ada keinginan untuk sholat, baru nanti kalian bilang, oh ternyata orang yang minum khamar itu boleh sholat dengan beberapa ketentuan. Apa yang kemarin yang saya sampaikan ke kalian? Menjaga kesucian. Kalau misalkan dia minum, maka mulutnya harus dicuci, dibersihkan. Karena khamar itu adalah najis. Ataupun kalau ada di tangannya ada bekas cairan, ya harus dicuci. Misalkan dia wudhu terus dia minum, dia sholat, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi harus dicuci dulu mulutnya, ya minimal minum air putih biar di sininya menjadi suci. Ya. Jadi intinya orang minum khamar sholatnya sah atau tidak? Sah. Apa? Sah. Adapun diterima atau tidaknya bukan urusan kita. Ya. Dan syarat yang kedua, ya nggak boleh zawalul akal ya. Jangan sampai apa? Otaknya hilang apa? Akalnya itu hilang. Kalau misalkan hilang ya sudah, wudunya tidak sah. Kemudian dia harus bisa berdiri. Kalau misalkan dia berdirinya sampai mau jatuh, ini ya sudah tidak sah. Kemudian kalau misalkan di Al-Fatihahnya agak remang-remang gitu kan, tidak sah seperti itu. Tapi kan di antara peminum pasti mereka ada yang kuat, gitu ya. Zawalul akli illa binaumil mumakkin ya, seperti yang Ustaz terangkan kemarin. Memakan makaduhu min mahali qu'udi, jadi dalam keadaan duduk ya. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ah al kabira, ini bersentuhan laki-laki dan perempuan. Sudah jelas ya? Masih ingat kan? Masih ingat kalian? Yang mazhab Syafi'i bagaimana, Maliki bagaimana, Hanafi bagaimana? Ingat? Yang saya terangkan kemarin, biasanya Rasulullah nyium keningnya Aisyah dan sebagainya, masih ingat ya? Lanjut ya. Al-kabira ini sama dewasa. Kalau sama satunya besar, satunya kecil misalkan, itu tidak apa-apa. Akan tetapi ada pendapat lain bahwasanya itu juga membatalkan saya lah. Nggak perlu satu ulang ya, yang tentang perbedaan mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, nanti nggak nambah-nambah. Yang baru-baru nanti bisa nanya ke Ustaz atau ke teman-teman. Kemudian yang keempat, min ghairi ha'il ya, tanpa ada penghalang. Kemarin sudah Ustaz jelaskan juga ya penghalang ya. Yang Ustaz contohkan Rizki kan, misalkan dia pulang ke Aceh, bawa doinya ke mall kan, setelah wudhu tapi dia gandeng ininya. Ini boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Kalau dari sisi ya pacaran ya misalkan ya kita bilang hubungan mahabbah antara dua sesama ya haram. Tapi kalau untuk masalah fikih beda lagi. Kan Ustaz bahas fikih ya. Kalau dari sisi ini ya haram, nggak boleh. Mamnu ya. Tapi kalau haramnya jangan kenceng-kenceng. Ya kalau Ustaz bilang nggak boleh lah ya. Pegangnya kayak gini kemudian ngajak ayo sholat dulu musola. Kemudian Rizki tidak wudhu lagi, maka tidak apa-apa karena dia sebelumnya udah punya wudhu sebelum berangkat ke mall misalkan. Dia megang ininya ada kain. Ini namanya ha'il ya. Tapi Ustaz ultimate ya, Ustaz maklumat ke kalian jangan dipraktekkan ya. Biasanya Isa di udah mulai. Udahlah. Ini udah mulai planning. Enggak apa-apa lah, dosa-dosa juga, dosa-dosa dikit. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aduh. Ustaz penasaran nih kok banyak nama itu si Dahlan itu.
Oh iya. Yang kemarin futsal sana. Risma. Yang pakai kerudung itu. Yang pakai Ronaldo. Pakai kerudung, Yang kerudung itu. Pakai kerudung hitam. Wah udah ngapa nih ngapa nih? Oh. Saya pakai analogi itu. Oh. Gak ingat Ustaz yang mana ya. Aduh. Semuanya lah. Lanjut, masu yang keempat adalah masu kubulil adami. Jadi setelah futsal, masih kepikiran. Jadi setelah futsal kamu ngobrol. Ya tadi yang disebutkan nama-nama tadi. Makanya Pak. Nanya sama tukang futsal lah. Iya, mau mimpi. Keempat adalah masu kubulil adami, menyentuh kubul ya, kubul. Ini ya. Ini kubul. Apa cak tahu nggak? Adik-adik. Tahu. Si Otong. Au halaqati duburi. Ulang ya. Oke. Bat rohati au butunil asobi. Dubur yang kemarin Ustaz jelaskan batasnya sampai mana? Garis jiwa. Hafal banget. Kalau yang permukaan di atasnya garis itu tidak batal. misalkan nih mohon maaf nih bokong nih tidak Apa-apa. yang penting garisnya itu yang bahaya. Selama di situ ada yang ada kayak kalau dinding itu misalkan kalau udah rampung itu kan ya kayak gitulah ya. Di atasnya maksudnya di atasnya itu Contohin kan. ya intinya kalau itu ini bisa skip ya intinya itu tidak apa-apa di atasnya ya, tapi kalau selama masih koridor garis itu membatalkan ibadah rohati ya, perutnya roha telapak ya ini ya, ketika kita tekan indah tahammulil yasir ini maka apa yang kelihatan gini itu tidak membatalkan wudu. Misalkan si Anca gatel dia mau aduh gimana nih ini nggak apa-apa, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan. Gak apa-apa, ini fikih memang kayak gini ya, alhamdulillah ya si Raja sama Iman gak ada. Gak bisa pikiran mereka ini kan masih kecil. Nah intinya kayak gitu ya. Tapi aja udah dewasa kan. Udah ada ijazah kan. Ya intinya kalau di luar sini itu tidak membatalkan wudu. Jadi caranya bagaimana untuk mengetahui detailnya, ditekan gini. Ini tahammulil yasira. Gak usah terlalu ditekan, gini aja. Apa yang tidak kelihatan itu membatalkan wudu, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan maka tidak. Maksudnya yang tidak kelihatan adalah yang ini ya. Megang pakai ini itu batal. Atau belakang misalkan. Rizky misalkan belakang kan. Gatel misalkan pakai ini itu tidak membatalkan. Sama aja, asobi kan? Oh betul kan asobi. Kuku enggak. Maksudnya kirain bisa depannya sini. Kalau depannya ini membatalkan. Pokoknya ketika sini ya. Berapa? Itu batal itu. Itu ini. Ada sama semua kan kuku panjang. Mencari celah. Jangan terlalu dikembangkan. Kalian ini fantasinya luar biasa. Oh ya, kemarin yang masalah wudhu masih kalau kuku ya, Ustaz ingat kuku wudhu harus dibersihkan ya. Kalian wudhu kalau misalkan masih ada hitam-hitamnya itu harus dibersihkan. Kalau menurut pendapat yang kuat dia wudhu maka wudhunya tidak sah. Akan tetapi alhamdulillah banyak ulama kita ya. Ulama nggak cuma satu, nggak cuma 100, nggak cuma 1000, nggak cuma 10.000 atau 100.000 banyak. Ada pendapat yang mengatakan tidak apa. Jadi walaupun dia kukunya hitam, seperti halnya kemarin Hambali bilang itu banyak Ustaz di petani-petani ya. Biasanya mereka setelah nanam padi dari sawah, mereka kan nggak ada mikir kayak kita gini kan, belajar fikih ini kan nggak mereka kan. Yang mereka
tahu hanya sholat aja kan, sholat yang penting wudhu, tapi kan mereka tidak tahu kalau kukunya itu penuh dengan rusuh ya, kotoran ya. Maka menurut pendapat yang kedua itu tetap sah, tidak apa. Tapi kita sebagai orang yang belajar, yang sudah tahu syariah, sudah kita pelajari, hukumnya tidak boleh, harus dibersihkan. Kemudian untuk masalah siwak ya pakai jadi orang lain itu Boleh. ataupun pakai jari sendiri, ada pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak dinamakan sih siwak. Pendapat yang paling kuat ya, pendapat paling kuat siwak pakai jari sendiri itu tidak Boleh. dinamakan siwak. Karena apa? Yang namanya siwak itu adalah menggunakan yang lain maksudnya. Jadi halnya yang seperti Ustaz terangkan kemarin ya, kayak kalau siwak, pakai sikat gigi. Boleh nggak pakai sikat gigi? Boleh. Ya, tapi ya Enggak biasa bawa sekali. kalau misalkan dipakai mudawamah ya jadinya tidak boleh. Karena itu dia buat sah. Masa kalian mau sholat zuhur gigi kan itu siwak, mau sholat sunnah siwak, rusak sini ya, gigi rusak loh ya, jadinya bahaya, tidak boleh. Tapi kalau misalkan hanya ya sebelum sebelum mandi misalkan waktu siwak, nah, itu bisa. Makanya apa susahnya beli kayu sih di sini selain Hanif belum ada. Ya kalian usahakan pakai sih 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat. tidak pakai siwak. Sebanyak berapa ganjarannya? 70 rakaat. Misalkan kalian salat zuhur jamaah, misalkan imam maghrib dan isya. Isya apa maghrib? Maghrib ya biasanya yang banyak. Kabiru mimma ta'malun. Yang benar itu. Enggak, itu yang salah. Yang mana yang benar? Benar itu. Kamu ubah ya. Oh, mimma ta'malun atau kabir. Itu juga misalkan sholat jamaah dia pakai siwak bisa berkali-kali lipat kan. Kalau Ustaz nggak mau bahas, kamu udah bosan, bahas aja. Ustaz tahu. Kalau sholat jamaah berapa ganjarannya? 70 ya? 27 ya? 27. Ya kita gambarkan kalau pakai siwak ya lebih baik daripada yang tidak pakai siwak. Laulaan asyukka ala ummati la amartum bisiwak. Kalau misalkan hal ini tidak memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan ya, la amartuhum. Ya mungkin wajib ya kalau misalkan melihat pada definisi hadis itu dengan siwak. Makanya kalian biasakan dengan siwak. Kalau mau titip bisa ke Ustaz. Ustaz berikan di condet. Kayak Ustaz gitu ya. Baca Quran pakai siwak itu lebih baik pastinya. Mau baca Quran, mau dan lain sebagainya ya. Intinya perbuatan-perbuatan yang di situ adalah li ajli taqarrub, untuk beribadah. Lanjut ya. Apa sekarang? Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Hadis dibaca. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya'a. As-salat wat-tawaf wa masul mushafi wa hamduhu. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'. Hal-hal apa saja yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan ketika wudunya menjadi batal. Yang pertama adalah di situ ada 4. As-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Tidak ada mazhab yang membolehkan sholat tanpa toharoh. Tidak ada air maka tayamum, nanti kita jelaskan. Atau dia pakai ghusl. Setelah dia mandi besar, sholat boleh nggak? Boleh dengan syarat ya, dia tidak memegang adiknya. Itu nanti bisa jelaskan di bab ghusl ya. As-sholat, makanya kemarin itu tidak sampai terjadi kan. Saat itu kan Pak Maruf Amin ya, kenal nggak Pak Maruf Amin? Wakil Presiden kan di bulan April
meminta fatwa kepada MUI agar mereka para medis itu bisa sholat tanpa toharoh, tanpa wudhu. Kan ada tuh beritanya. Tapi saat itu Ustaz ditanya ya, Ustaz bingung gimana jawab. Ustaz nggak nemu pendapat, bahkan madhab yang selain 4 pun ya, madhabnya Sa'labi, madhabnya Ibnu Tsaur atau madhab-madhab yang tidak muhtamad juga Ustaz nggak nemu kalau boleh sholat tanpa toharoh. Makanya sampai sekarang kan belum dikeluarkan fatwa itu. Kalau sampai dikeluarkan, wah bahaya, bakal akan dihujat sama para ulama-ulama yang secara ilmiah. Waduh, mana nih? Sampaikan masalah-masalah Kan yang seperti itu. netizen nih. Kayaknya aktif dalam komentar gitu. Yang sering komentar kan jadi Bagaimana? Oh ya. Jadi kalau misalkan sampai dikeluarkan fatwa, maka ulama-ulama yang ada di Mesir misalkan atau di Timur Tengah ya bakal menghujat, bakal mengkritik. Ya, sebenarnya sih bisa pakai alternatif lain, yaitu dengan cara di apa namanya, dijamak. Itu cara yang efisien. Jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian jadwal apa namanya, rolling apa, penjagaan shift-shiftnya itu diganti-ganti gitu. Jadi kadang hari ini dia, kadang hari besok hari mereka gitu, ganti-gantian. Itu mungkin yang bisa apa namanya, sebagai jalur alternatif. Kan itu kan katanya 8 jam ya. Mereka itu nggak sampai buka sama 8 jam kan. Akhirnya mereka sholat ini bagaimana gitu ya. Caranya ya dengan dijamak. Ataupun untuk penataan waktu ya harus diatur menurut mereka yang melaksanakannya itu tadi. Nah, kan asar sama dulu sama asar ya, mungkin masuk kerja jam sekian, selesai kerja jam sekian. Jadi tidak ada yang membolehkan bahwasanya sholat tanpa toharoh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum kok ini tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa iyyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, kemarin sudah bisa dijelaskan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Adapun ada yang mengatakan wa arjulikum itu karena ada kan kemarin mazhabnya mazhab Ja'fariyah, mazhab Syi'i, mazhab Syiah ya. Ya atau Syiah? Tahu mazhab Syiah yang ada di Iran? Yang mereka pengagumnya Sayyidina Ali ya. Oleh itu mereka mengatakan bahwasanya wa arjulikum. Jadi kaki itu diusap, bukan diguyur, bukan dibasuh. Jadi intinya melihat dari dalil itu, idza qumtum ila sholati, maka sholat itu wajib dengan itu ya. Jadi kalau kalian batal wudunya tidak boleh sholat, harus wudu lagi. Paham? Yang kedua adalah tawaf. Mau itu apapun tawaf, mau tawaf ifadah, mau tawaf kudum, mau tawaf wada. Tawaf ifadah itu tawaf wajib. Insyaallah bulan Januari ini kita masih mengusahakan. Terbiasa sama yang baru. Canda Ustaz. Enggak ada niat Ustaz untuk promo, enggak. Ini masih di apa? teknik marketing. Kita lakukan mediasi ya. Ini Ustaz digalau ya aslinya kan. Aslinya November enggak jadi lagi. Vaksin dan sebagainya. Jadi intinya tawaf. Tawaf itu bagaimana sih tawaf? Nanti kita ngomong. Daftar dulu. Asik. Bersama Ustaz. Soal berkah. Tawaf ifadah adalah tawaf wajib ya, tawaf yang merupakan daripada rukun haji dan umroh. Itu namanya tawaf ifadah. Adapun tawaf kudum itu adalah tawaf sunnah ya. Baru masuk. Baru datang disunahkan untuk tawaf. Ada tawaful wada yang mau meninggalkan Madinah. Makanya kamu daftar. Masjidil Haram ini di mana? Madinah. Tadi Ustaz dengar Madinah. Di Madinah ya.